Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoy. Guys, kali ini Mang Odoy sebagai petugas party, guys. Ya, akan ngebahas mengenai yang akhir-akhir ini gagal paham ya. Gagal paham mengenai ijazah Joko Widodo ya. Ini guys, saya kembali kesel ya guys ya atas pernyataan Bung Roy Suryo ya di YouTube ya, dan juga di gagal paham dari Roy Suryo ini ya guys. Yuk kita akan bahas satu persatu ya guys. Oke guys, masih di pengkolan. Apa itu pengkolan? Pengkolan adalah warung Mang Odoy, guys. Ini sangat terkenal ya di YouTube karena Mang Odoy suka bikin shot di pengkolan ini ya. Guys, ini uh, sudah malam, guys. Tapi Mang Odoy kesel, guys. Keselnya, aduh, Mang Odoy sebagai petugas partai, petugas party merasa merasa kesel guys ya. Keselnya aduh ini sama Bang Roy Suryo ya. Bang Roy mengenai kesalahpahaman Bang Roy tentang gagal pahamnya Bang Roy tentang ijazahnya Pak Joko Widodo atau Jokowi ya. Gimana nggak kesel guys? Gini guys, ketika Bang Roy membahas foto Jokowi itu bukan foto Jokowi, ketika dibantah oleh beberapa YouTuber Nusantara dan bahkan oleh saya gitu ya di video sebelumnya, bahwa itu adalah benar-benar foto Jokowi ya. Meskipun itu resolusinya kecil, saya hapus ini ya dengan Photoshop gitu ya. Jadi kumisnya dihapus, kemudian yang fatal itu adalah kacamatanya dihapus ya. Ketika dihapus, ternyata itu black tehnya, benar-benar Jokowi masih muda ya guys. Aduh. Kemudian tidak gagal kelihatannya dari sana. Bang Roy mengatakan bahwa itu saya menggunakan ELA katanya ya. Ini di daerah sini dia menampakkan daerah logo ini, di sini ada blok ya. Berarti itu palsu gitu. Saya jadi ingin ketawa guys. ELA itu seharusnya harus 90% sama dengan yang aslinya, baru bisa disamakan. Itu paling kecil loh. Kalau yang ini resolusinya kecil sekali guys. Harusnya 360 ya 300-an lah. Ya, 300 dpi. Ini paling kan diambilnya dari apa? Dari X ya, dari aplikasi Twitter gitu ya. Otomatis itu sudah mengecil Bung Roy ya. Jadi ketika di ELA disorotkan ke benda yang kecil ya, itu pasti bukan jadi gagal, itu gagal paham, si ELA-nya itu pusing gitu. Jadi kan terputus-putus si logonya itu karena resolusinya kecil ya. Itu tidak tidak diketahui bahwa itu logo UGM karena resolusinya kecil, jadi garisnya patah-patah gitu ya. Bang Roy, itu resolusinya kecil, sedangkan Ella sendiri kan harus 90% ya. Aduh, dan itu formatnya juga salah Bang Roy ya. Harusnya kan yang namanya apa? Ijazah itu kan CMYK Bang Roy, itu analog, ada tinta ya,
Jadi CMYK itu cian, magenta, Y-nya apa? Yellow, K-nya kuning. Yellow kuning. Ya, jadi K-nya itu agak semu-semu semu-semu ungu gitu ya guys. Jadi itu ya. Jadi ketika disatuin ya, otomatis itu nanti akan jadi hitam keseluruhannya. Sedangkan kalau RGB itu pasti yang dibahasnya itu kan RGB ya. Bang Roy kan ngomong bahwa capnya itu tidak ngegerak putih, tidak ada unsur merahnya. Ya iya itu jelas atau Bang Roy itu kan RGB bukan CMYK. Jadi tintanya terbatas hanya 3 warna. R, G, B ya. Itu adalah warna-warna cahaya, warna digital. Jadi RGB itu fungsinya untuk format di komputer Bang Roy ya. Sedangkan ijazah itu formatnya CMYK karena harus ada 4 tinta ya. Tintanya tinta nyata ya. Kalau RGB itu cahaya. Aing mah engko ahli telematika. Jadi guys, Bang Roy jangan nafsu karena Bang Roy pernah dipidanakan gara-gara stupa Jokowi ya. Itu yang melaporkan bukan Jokowi Bang Roy, itu adalah umat Buddha Indonesia ya. Jadi begini, kembali ke topik ya. Itu enggak ada unsur merahnya karena itu kan biru tua, hitam ya. Dan ininya merah. Otomatis ketika semua warna bersatu dalam RGB itu akhirnya hilang yang warnanya itu. Tidak kedeteksi karena cahayanya nggak ada. Nih RGB nih ya. RGB gini magicnya. Sedangkan CMYK begini. Ketika semua bersatu jadi hitam. Jadi ada hitamnya ya. Kalau RGB itu cahaya Bang Roy. Jadi Ella pun pasti pusing. Pasti ini tidak sesuai karena formatnya sudah berbeda. Jadi Bang Roy jangan menyesatkan umat Indonesia ya. Kalau terus disesatkan nanti ilmu yang ada di masyarakat netizen ini semua sesat. Ya, bahaya itu jadi fitnah ya. Jangan Bang Roy jangan ya. Nanti kejadiannya kayak stupa Jokowi nanti ya. Jangan 2 kali lah setidaknya ya. Coba perhatikan aja ya. Itu kan selain RGB, itu kan tintanya warnanya tin. Tin itu artinya bukan pakai campuran putih. Ya, seperti akrilik kan pakai ada warna putih, misalkan mau wilek pakai bibit warna merah jadi merah. Nah, kalau dicapkan pasti ngegedat merah. Tapi ini kan tin itu bersifat air menyerap ya. Kacau. Jadi Bang Roy itu gimana ya? Jadi jangan mempelajari digital itu harus perlu tahu juga ya fungsi dari benda-benda atau tool dari analog. Oke guys, cukup sekian sudah uyuhan. Sampai jumpa. Aduh, salam kreatif bersama Mang Odoy. Dipotong ya ini karena udah terlalu lama ya. Oke guys, ngerti kan Bang Roy?